Semakin beranjak remaja, semakin sulit untuk anak bangun di pagi hari untuk pergi ke sekolah. Tentunya ini berdampak kepada waktunya untuk tiba di sekolah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Mari kita bahas bersama dalam episode kali ini. Pelan-pelan dong sayang, kenapa buru-buru begitu? Bagas telat nih Ma ke sekolah. Nih, Mama bantuin ambilin sepatunya. Makanya kalau Mama udah bangunin, jangan tidur lagi dong. Iya Ma, maaf. Pak, tolong buka gerbangnya dong Pak. Maaf deh ya, Alda sudah terlambat ya. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Devi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas topik yang penting, yaitu bagaimana kita memutus kebiasaan anak terlambat ke sekolah. Sebelumnya saya bacakan dulu satu quotes. Tak ada yang lebih buruk daripada terlambat masuk sekolah, ketika semua orang sudah berada di dalam kelas dan lagu kebangsaan menggelegar di sepanjang lorong. Plus tidak punya bekal makan siang. Dan kali ini kita ditemani oleh Ibu Helena yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena, Shalom. apa kabar? Kabar baik. Bu Devi, saya senang loh dengan quotes tadi. Aduh, itu terima kasih. dari Robin Sharma ya. Iya, Itu penulis Kanada yang keren banget tuh, keren sekali. Itu dicuplik dari satu buku dia kayaknya ya. Bagus sekali. Tidak ada yang lebih buruk dari terlambat sekolah ya. Iya. Berarti serius ya masalah terlambat sekolah ini ya. Nah, Iya. jadi soal terlambat sekolah ini ya Bu ya, saya ini mau curhat sedikit. Jadi kadang-kadang setiap pagi itu seringkali anak saya yang udah beranjak remaja, sekitar kelas 4, kelas 4 SD dia. Jadi setiap pagi saya masih harus bangunkan dia, ayo bangun nak, bangun gitu. Udah mau terlambat ke sekolah, apalagi di Jakarta ini ya Bu ya. Kita terlambat sedikit aja itu, udah langsung Macet ya? telat, macet, nyampe di sekolah. Dan kalau kita udah terlambat, kita harus buru-buru mengendarai ya? mobil ya, ngebut-ngebutan, masuk mepet-mepet gitu sama mobil lain. Terus nyampe di sekolah, Jantungan dong ya? jantungan, berdebat, belum lagi kita marah-marahin ya. Jadi kayaknya setiap pagi itu nggak ada damai bersama dengan anak. Itu bagaimana ya Bu? Gitu. Kita Aduh. mengatasinya Apa ya. namanya, jadi ingat waktu masa kecil kita juga pernah terlambat nggak ya? Oh ya sering juga sih ya, walaupun nggak Iya. nggak setiap hari ya. Iya. Dan kalau zaman dulu mungkin kayaknya lebih streng kali Ya, lebih guru-guru streng kita kalau ya. dulu, iya. Kalau dulu Bu Devi pernah terlambat juga nggak? Pernah terlambat. Kalau terlambat kita disuruh berdiri di tiang bendera, Bu. Aduh. Sampai satu pelajaran. Terus Jadi kan lihat-lihat iya. hormat bendera? Enggak sih, Ya, tentunya nggak hormat, berdiri aja. Kalau dulu masih boleh ya, Bu. Ya, kalau saya dulu Dihukum 10 begitu. kali Keliling ke lapangan. Waduh, dan itu memang membuat saya benar kapok, pok. Karena kan satu, capek dong 10 kali loh. Terus yang Malu kedua, juga. malu Dilihat gitu teman-teman. ya. Dan yang ketiga, kayaknya gimana ya, saya merasa bodoh aja gitu. Ya ampun, hanya gara-gara tidur Terlambat. kemalaman, akhirnya jadi Susah bangun. susah banget dan malu lah. Anak remaja itu paling nggak bisa deh kalau dikondisikan Iya. di situasi seperti itu gitu ya. Tapi ya memang itu sih ampuh banget. Dan bersyukurnya saya, mama saya itu tidak menolong. Oh, Jadi waktu saya lapor, tadi aku disuruh keliling lapangan 10 kali. Kenapa? Karena terlambat. Ya itulah
Konsekuensi. itulah yang harus kamu terima. Syukur-syukur kamu cuma disuruh keliling lapangan. Jadi nggak seperti anak sekarang kan. Orang sekarang nanti mamanya datang, Bu maaf ini tadi karena terlambat, sebenarnya dia nggak salah, jadi tolong jangan dihukum ya, gitu kan. Iya. Pernah Sering nggak kali ada orang ya. tua kayak gitu kan. Nah ini yang akan terus membuat anak-anak mengulang dan mengulang lagi, karena dia merasa bahwa this is not my fault, ya kan, ini bukan kesalahan, kegagalan saya, bukan mistake saya, ini adalah kesalahan mama karena mamanya kurang cepat banguninnya, gitu kan, kurang ngebut sih tadi, gitu kan. Nah jadi memang kalau dibilang ini wajar nggak ya? Sebenarnya wajar-wajar aja kalau sekali dua kali, tapi kalau sering-sering tentu saja ini akan membuat efek jangka panjang. Dia jadi anggap enteng dan akhirnya tergesa-gesa. Nah orang udah tergesa-gesa, kita pasti bahkan banyak ketinggalan deh. Ketinggalan bekal makannya, ketinggalan tadi PR-nya. Karena dia udah anggap enteng. Itu dia, belum lagi ketinggalan kacamatanya, ya kan? Akhirnya tidak, sukacitanya berlanjut dari pagi terus sampai di sekolah, bahkan nanti pulang sekolah juga dia harus merasakan ketidaknyamanan karena mungkin tugasnya yang 2 kali ganda. Jadi efeknya di masa sekolah seperti itu. Kan orang kalau udah nggak nyaman belajar juga nggak enak ya Bu Devi ya. Mana enak sih suasana dalam posisi dimarah-marahin karena kenapa ketinggalan PR-nya, kok ini ketinggalan lagi. Guru udah marah, kita sudah malu, terus disuruh belajar matematika, ya nggak masuk lah. Nah, jadi memang kita perlu memikirkan intervensi yang harus dilakukan sih, Bu. Oleh orang tua. Karena anak ini harus kita latih untuk menghargai waktu agar di kemudian hari dia tidak mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupannya. Wah, ini udah sangat bagus ya Bu untuk masukan bagi orang tua kita di rumah. Dan nanti kita lanjutkan lagi di segmen kita selanjutnya ya Bu. Oke. Baiklah pemirsa, sekian dulu segmen untuk saat ini. Kita kembali lagi pada segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang bagaimana memutus kebiasaan terlambat ke sekolah pada anak-anak kita. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang akan kita sambut bersama. Halo Ibu Mona Lisa. Shalom. Apa suara saya sudah terdengar? Shalom Ibu. Iya, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Iya, terima kasih Ibu Mona Lisa sudah bersama-sama dengan kami di studio saat ini. Dan saat ini kita akan membahas nih Bu Mona Lisa tentang bagaimana kita memutus kebiasaan terlambat sekolah pada anak ataupun pada remaja. Ibu Mona Lisa bisa ceritakan sedikit latar belakang Ibu Mona Lisa, apakah ada anak atau bagaimana Ibu? Iya. Ya boleh. Ya saya saat ini sudah memiliki 2 orang anak. 2 orang anak saya masih hidup di sekolah TK, taman kanak-kanak. Masih ke balita atau sedang melewati masa prasekolah ya Bu ya? Ada 2 orang tadi ya Bu, ya, 2 orang anak ya. Terus bagaimana? Ibu pernah Iya benar, ada 2 orang. Ibu Mona Lisa pernah terlambat nggak waktu zaman sekolah? Saya pernah sih. Bu Devi, Mem Devi pernah? Nggak pernah, dan juga cuma sekali ya. Cuma sekali. Oh iya, Nggak, tentu cuma saja saya sekali. pernah. Kalau Bu Mona Lisa gimana? Iya, saya pernah. Jadi waktu saya masih masa sekolah dulu itu ada fase-fase di mana saya tuh juga datang terlambat sekolah. Jadi terlambatnya itu bisa beragam alasan ya, dan kadang-kadang karena malamnya itu terlalu lama mengerjakan tugas sekolah sampai jadi pas pagi itu saya terlambat bangun sampai orang tua tuh harus buka kamar saya. Kadang saya susah bangun akhirnya orang tua saya itu ngasih kain lap dengan ada air dingin disapu ke wajah saya dan ke kakak-kakak saya waktu itu supaya kami cepat bangun. Akhirnya ya kami bangun tapi tidak terlambat sekolah ya. Jadi mungkin motivasi untuk bangun paginya saat itu masih susah gitu. Nah sekarang ini saya sudah punya anak, jadi saya merasakan juga dulu bagaimana orang tua saya sulit juga ya membangunkan anaknya saat harus segera berangkat ke sekolah gitu. Jadi saya coba terapkan semangat. Pertama itu saya coba terapkan semangat yang diberikan orang tua saya. Kenapa saya harus sekolah gitu? Kenapa saya harus bangun pagi dan kenapa nggak boleh terlambat sekolah gitu? Jadi walaupun anak saya masih TK, tapi di sini kami mulai mencoba menanamkan nilai-nilai kenapa disiplin
dalam hidup itu harus ada. Misalnya dari tertib tidur malam, mengerjakan tugasnya harus on time. Kemudian itu akan berdampak pada saat kita bangun pagi nantinya. Nah, saat bangun pagi, kalau kita terlambat, berarti ke depannya kegiatan selanjutnya kita mau berangkat sekolah juga akan terlambat gitu. Sehingga manajemen waktunya, disiplin waktunya, dan semangat kenapa kita harus mendisiplinkan diri itu untuk berangkat ke sekolah itu yang diutamakan dalam mendidik anak-anak sih di sini yang saya pelajari dari orang tua saya dan juga saya terapkan pada anak-anak saya saat ini. Nah, Bu Mona Lisa, setelah Bu Mona Lisa kasih bimbingan, kasih pengertian, masalahnya masih TK ya, mereka mungkin bisa berjuang untuk bisa memahami ini masih abstrak gitu ya. Gimana? Anak-anak setelah dapat bimbingan seperti itu, apakah jadi lebih mudah gitu untuk bangun pagi dan tidak terlambat, atau masih juga Bu? Gimana Bu? Masih juga bergumul gitu Bu? Naik turun. Jadi karena memang masih TK juga, beda dengan mungkin yang dia sudah levelnya di SMP, SMA yang bisa lebih mudah diberi pengertian. Jadi untuk anak TK itu saya dengan suami itu biasanya mulai di malam sebelumnya itu memberikan informasi, cerita bahwa besok itu kita sekolah mau ada kegiatan olahraga loh gitu. Jadi kalau besok mau olahraga kalian senang tidak gitu kan? Mereka bilang awalnya saya senang mama, aku senang olahraganya misalnya di playground sedang belajar untuk semacam ada spider web gitu kan. Itu hal yang dia suka. Lalu kemudian kita coba kupas gali lebih dalam lagi menariknya apa sih di permainan itu, dan kalau suka permainan tersebut berarti kita harus tidur lebih awal supaya besok pagi kita tidak terlambat bangun dan dapat memiliki energi yang sangat cukup untuk bisa berolahraga. Akhirnya anak-anak saya itu mencoba untuk tidur dan mengatakan kepada kami, Mama ayo kita tidur lebih cepat supaya besok bangun pagi. Dan terbukti sih saat malamnya kita kasih motivasi akan kegiatan esok harinya yang membuat mereka semangat, besok paginya itu mereka bangun dengan lebih awal. Kadang-kadang juga saya nggak bangunin, mereka sudah bangunin saya duluan. Dan kemudian segera bergegas mau ngajak mandi, pakai pakaian untuk seragam ke sekolah untuk olahraga, dan nggak mau terlambat sekolah. Makan pagi pun jadi semangat sih. Jadi saya pikir dengan tips-tips seperti itu memberi semangat pada mereka tentang esok hari itu apa sih yang menarik. Ya bagus Bu Mona Lisa, bagus jadi banget, bagus sekali ininya tipsnya ya. Tapi kalau pas turun nih kenapa tuh Bu? Kata tadi kan naik turunnya kalau gimana? Kalau lagi susah untuk bangun. Biasanya itu kalau misalnya mereka kadang tuh sehari sebelumnya di sekolah itu mengalami hal yang mereka tidak suka. Misalnya yang pernah terjadi nih, anak saya punya gantungan mainan di tasnya, gantungan sleting itu kan. Nah kemudian temannya ada yang ingin tahu mainan apa sih yang ada di gantungan tasnya dia. Nah teman ini megang tasnya anak saya, tapi anak saya mungkin hatinya sedang tidak ingin dipegang ya mainan itu. Jadi kebawa sampai rumah gitu. Jadi kadang dia bilang, Mama aku nggak suka temanku pegang tasku, pegang mainan ulat aku. Jadi dia tuh kesel bawa seharian gitu. Jadi saat kesal itulah besoknya mungkin moodnya dia nggak terlalu senang ya untuk berangkat ke sekolah, karena mengingat hari sebelumnya temennya megang tasnya dia gitu. Jadi memang pas saat seperti itulah kita menggunakan metode yang berbeda dengan cara ya memberikan pemahaman kenapa ya temannya itu megang tasnya, namanya Abelian gitu kan. Berarti karena dia senang sesuatu yang ada di tasnya Abelian. Nah kalau Abelian senang dengan mainan tersebut, Abelian harus mau juga berbagi dengan temannya untuk melihat, kasih temannya untuk pegang boleh. Tapi kalau Abelian tidak senang, kalau temannya ada yang pegang saat ini, ya sudah Abelian simpan saja di rumah supaya Abelian tidak sebel sama temannya. Iya. Jadi kami memberikan sangat bagus pemahaman singkat seperti itu. Iya. Memang kadang-kadang kalau anak-anak sudah jengkel, jadinya akhirnya sudah hilang moodnya ya. Dan sampai betul sih yang dilakukan oleh Bu Mona Lisa itu bagus. Tapi memang kadang-kadang perlu juga kita mengingat bahwa orang tua kadang-kadang terlalu takut ke anaknya terlambat, karena nantinya anaknya sedih. Jadi akhirnya anaknya yang bangun kesiangan, mamanya yang pontang-panting. Pernah nggak gitu Bu Mona Lisa? Iya pernah sekali. Jadi saya pernah dapat teguran juga dari sekolah waktu itu. Jadi kebetulan kan pas anak saya lagi males bangun pagi. Jadi
saya sudah bilang ada aturan sekolah loh nak yang harus kita ikuti. Seperti Tuhan kasih aturan juga, jadi saya tanamkan juga dari kegiatan keagamaan juga kan, bahwa ada aturan di hidup kita ini. Sehingga anak saya waktu itu masih nggak mau, akhirnya tetap kamu terlambat ke sekolah. Itu sampai satu minggu kurang, kalau tidak salah 1 minggu kamu terlambat sekolah tiap hari. Sampai akhirnya sama gunting kuku, terlambat sekolah dan tidak mau gunting kuku. Lalu ibu gurunya, wali kelasnya itu mengingatkan sama saya 2 kali. Dia ingatkan saya, Mam, maaf ini Mam, ini sudah peraturan sekolah bahwa kuku tidak boleh panjang, rambut harus dipotong pendek, dan tidak boleh terlambat sekolah. Lalu saya jelaskan pada gurunya saat itu bahwa memang anak saya sedang fase seperti ini. Jadi saya juga berharap gurunya memahami, tapi tidak bisa memaksakan juga ya Bu ya. Jadi saya juga menyampaikan pada anak saya bahwa Mama tadi ditegur loh sama ibu gurunya Abelian. Ayo kita kerjasama, kita ikuti peraturan sekolah supaya ibu guru senang, Mama juga tidak dimarahin, Abelian juga senang kan kalau bisa datang tepat waktu. Nggak dimarahin kali maksudnya, ditegur. Awalnya sih mereka agak sulit, tapi lama-lama oh iya deh aku mau gunting kuku, mau potong rambut, dan mau tidak terlambat sekolah. Iya. Kalau boleh saya kasih sedikit masukan Bu, kadang-kadang kita menganggap bahwa kalau anak terlambat tuh kesalahannya di kita gitu. Sebenarnya nggak sepenuhnya di kita sih. Jadi untuk membuat anak-anak itu bisa terbangkitkan kesadarannya untuk datang lebih pagi, datang lebih tepat waktu, sebenarnya adalah dengan mengizinkan dia untuk menerima konsekuensi dari keterlambatannya. Misalnya kalau di sekolah tuh kan biasanya yang datang lebih dulu mungkin bisa bisa main duluan apa gitu ya. Jadi kalau memang anaknya terlambat bangun karena susah dibangunin, ya udah biarin aja Bu, biarin aja. Jadi udah siap, oke, berarti kita terlambat nih. Harusnya kamu tadi kalau lebih cepat masih bisa main loh di sekolah, main ayunan. Sekarang berarti langsung masuk, ya sudah itu resikonya. Nanti kalau misalnya ada teman yang dapat student of the week misalnya, kamu nggak dapat, ya kamu harus harus terima ya, karena kamu yang buat kan. Dan ibu jangan ngebut-ngebut Bu, santai aja. Jangan, karena memang kita perlu mengizinkan anak kita untuk merasa sedikit sedih gitu dengan apa yang dia lakukan. Jadi hasil perbuatan dia dengan kelambatan dia, kita izinkan dia merasakan konsekuensinya. Nah itu justru akan lebih mudah untuk meningkatkan kesadaran dia gitu sih. Jadi kalau ibunya yang ngebut-ngebutan, wah nanti dia jadi merasa bahwa ini terlambat itu adalah urusan Mama, bukan urusan saya gitu. Terus yang ditegur kan Mama, bukan saya. It's not my business gitu. Jadi mungkin perlu perlu direvisi sedikit. Jadi ini gara-gara kamu terlambat jadi Mama ditegur. Jadi jangan itu Bu. Kalau kamu terlambat, kamu rugi loh nak, ya kan banyak kerugiannya gitu. Jadi yang rugi dia, jangan kita Bu. Kalau kita nanti dia jadi gini, Mama baik aku sama aku, makanya kalau Mama baik sama aku bangun pagi. Kalau Mama nggak baik sama aku lambat ini biar Mama ditegur gitu kan. Iya, terima kasih ya Bu ya. Tips yang sangat baik dari Ibu Helena yang sudah mudah-mudahan berguna ya Bu Mona Lisa ya. Iya. Next time jangan merasa sedih berkonflik, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Bu Mona Lisa yang sudah berbagi dengan kita saat ini, dan juga tentunya juga terberkati dengan tips dari Ibu Helena ya tadi. Kiranya kita boleh mendidik anak kita untuk menjadi generasi yang menghargai waktunya ya dan disiplin. Sekali lagi terima kasih Bu Mona Lisa. Sukses selalu, sampai jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Salam buat anak-anak ya Bu. Demikian segmen kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam segmen selanjutnya. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Love Your Child. Ya Ibu Helena, kembali lagi tadi ya. Jadi intervensi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memutus kebiasaan anak yang terlambat ke sekolah? Ya yang pertama sih, yang paling utama nih, kita perlu tenang dan perlu mengerti bahwa anak-anak, khususnya anak yang menjelang remaja atau masih remaja ya, itu rupanya butuh tidur lebih lama, lebih banyak. Jadi makanya sebenarnya masih ada perdebatan sih sampai sekarang, kira-kira nih sebenarnya sekolah harusnya masuk ke jam berapa sih, kepagian boleh enggak gitu, sebaiknya malah enggak gitu ya. Tapi ya itu mungkin ada kebijakan khusus. Namun demikian kita perlu mengerti, jadi jangan terlalu marah banget, tapi kita perlu duduk bareng sama dia. Nah,
kamu tahu nggak efeknya, dampaknya, kerugiannya, dan yang paling utama adalah nanti mental kamu seperti apa. Jadi kita perlu sadarkan dia bahwa ini buat kamu, ini masalah kamu dan tanggung jawab kamu juga gitu. Mama bisa bantu apa nak gitu kan. Jadi jangan kita ambil alih, jangan kamu bikin repot mama, jangan, kita tawarkan gitu. Dan kedua, kita perlu ajak dia untuk buat rencana nih. Oke, supaya besok nggak terlambat kita harus bagaimana ya. Menurut kamu harus tidur jam berapa ya? Nah, jadi biar dia ngomong. Jadi jangan kita yang seperti kayak mandor gitu ya. Oke, kamu harus tidur jam 5, bangun jam 3 pagi. Waduh, ngeri ya. Terus setelah itu kita sampaikan juga harapan kita. Kadang-kadang anak-anak tuh walaupun kayaknya membuang muka gitu, sebenarnya suka kok kalau kita sampaikan apa sih harapan kita. Mama tuh seneng deh kalau kamu tuh pagi-pagi jam sekian sudah bangun, lalu sudah makan, berangkat sama-sama, kita bisa kebaktian dulu, sukacita nak di jalan, enak deh nak. Oh, pengen kamu begitu, dan mama pasti yakin kamu pasti bisa gitu kan. Nah, harapan seorang mama disampaikan dengan open seperti itu akan lebih jelas. Anak-anak ngerti maunya mama tuh apa, papa tuh apa maunya. Lalu kita selesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah karena masalah tidur, ya udah berarti mungkin perlu alarm nih, ya kan? Alarmnya udah ada, tapi aku getok gitu. Begitu jam 5, plok. Oke, kalau gitu alarmnya kita geser aja yuk, agak jauh. Jadi kan kalau kamu agak jauh kan, ya otomatis lu sadar gitu. Terus ya memang kita perlu tahu juga bahwa anak-anak ini perlu juga mengalami konsekuensi. Entah konsekuensi dari kita dan juga dari sekolah. Misalnya nih, kita kalau naik antar jemput gitu kan, jam 6:30 harus sudah depan rumah. Kita belum siap, ya udah tinggal lah gitu kan. Otomatis naik taksi. Oke, naik taksi, potong ya gaji kamu gitu. Jajan kamu terpaksa dipotong nih, taksi 50.000, jajan kamu 25.000. Oke, 2 hari kamu gak jajan ya. Iya dong, kan buat bayar taksi. Loh, kok gitu mah? Ya kan kamu yang terlambat. Oke, nggak apa-apa ya. Kamu jangan terlambat lagi lah, ntar uang kamu habis loh. Gitu. Jadi kita nggak perlu marah. Sehingga pesan kita akan sampai. Ingat, ketika kita marah-marah, teriak-teriak, nggak masuk ke otak dia pesan kita. Yang ada adalah dia akan semakin semakin ya nggak suka sama kita gitu. Terus sekali lagi, kalau ada konsekuensi dari sekolah, misalnya dia harus dapat sanksi, disuruh apalah gitu dari sekolah, kita jangan negosiasi sama sekolah lalu bela-bela anak kita. Ya biarin aja ya. Saya pikir sekolah tahu apa yang terbaik buat anak saya. Udah gitulah. Jadi dikasih kesempatan supaya anak ini bisa tahu tanggung jawabnya dan resiko dari keterlambatannya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Helena ya. Pembahasan kita ini sangat baik ya. Dan semoga ini menjadi berkat untuk para pemirsa yang di rumah. Untuk bisa memutus kebiasaan anak-anak terlambat di sekolah. Terima kasih Bu Helena sudah hadir bersama kami di studio hari ini. Dan pemirsa, demikian acara kita saat ini. Sebelum saya tutup, saya mau bagikan satu ayat dalam Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Demikian acara kita, biarlah anak-anak kita menjadi generasi yang disiplin dan menghargai waktunya. Dan akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.